Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun jami'an rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah ta'ala wa ashabul qa'idin. A'udzu billahi syaitanir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Asyiru sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratun dzunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita, masih diberi kesempatan yang membuat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu nikmat Allah berikan kepada kita. Jangan sampai di akhir hidup kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pergunakan waktu kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tatkala kita jalankan istiqomah, maka kita semua termasuk orang-orang yang diberikan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengulang tentang sholawat, karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang tidak paham itu apa sholawat, apa tujuannya sholawat kepada Rasulullah SAW. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau adalah pendiri Darul Mustafa di Tarim, Yaman. Lalu Abu Yasir Alwi Al-Malik Al-Hasani Al-Maki, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang keturunan atau zuriyah Rasulullah SAW. Lalu ada lagi Arifillah Haji Muhammad Zain Abdul Ghani Al-Banjari, atau yang masyhur kita dengan sebutan Abul Sekumpul. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan bahwa satu-satunya amalan yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih dari zaman ini adalah membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita ingin mengulang apa itu sholawat. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa kita semua yang hadir di sini tentunya ingin selamat hidupnya, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Oleh karenanya agama kita lebih memberi garis bahwa hidup bahagia maupun di dunia akhirat itu bisa kita capai dengan jalan mentaati Allah dan Rasul. Wa atullah wa Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
Dalam perspektif Islam, bahwa pengertian taat itu dibagi menjadi dua. Ada yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu disebabkan karena takut diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mentaati perintah Allah. Takut dimasukkan nerakanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ini taat karena takut. Lalu yang kedua, ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena cinta kepada Allah dan Rasul. Dan ketaatan karena cinta inilah yang paling disukai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ketika orang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di dalam kehidupan dia senantiasa berzikir kepada Allah. Dia senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tatkala orang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam kehidupan dia senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan suatu hal yang mustahil bagi kita. Akan tetapi hukumnya wajib bagi manusia yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah, ayat ini Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampaikanlah salam dan bacalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah mengajarkan hanya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqimus shalah, jaga Allah, dirikan sholat, bayar zakat. Allah tidak mendirikan sholat, Allah tidak membayar zakat. Allah perintahkan kita untuk berangkat haji, Allah perintahkan kita untuk bersedekah. Allah tidak berhaji, Allah tidak bersedekah. Tatkala Allah perintahkan bersalawat, Allah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Lebih-lebih kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah? Itu berupa rahmat, kebaikan. Bagaimana malaikat bersalawat kepada Rasulullah? Itu berupa doa kepada baginda, kepada umat yang bersalawat kepada Rasulullah. Lalu bagaimana umat Rasulullah bersalawat kepada baginda Rasulullah? Ini banyak redaksinya. Ada yang diajarkan langsung oleh Rasulullah, ada yang diajarkan oleh para ulama salaf. Di antaranya salawat Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad maka Rasulullah sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Itu salawat kita kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan berikutnya adalah apa tujuan salawat kepada Rasulullah SAW? Adapun maksud tujuan kita membaca salawat kepada Rasulullah adalah bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tambahan rahmat kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, orang yang terlepas dari dosa, baik dosa yang bahkan doa yang akan datang sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW tidak butuh doa kita, tetapi kita yang butuh ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca salawat kepada Rasulullah sebagai wasilah jalan untuk mendapatkan syafaat pertolongan di akhir kiamat. Aksiru sholat alaiya fa inna sholatakum maghfirun dzunubakum. Perbanyaklah membaca salawat kepadaku, bahwa salawatmu kepadaku
itu akan menyebabkan pengampunan atas dosa-dosamu. Ini dalilnya. Jadi tujuan sholawat kita sebagai wasilah jalan untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari kita perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW, baik dalam keadaan kita bekerja dan sedang duduk, bangun atau akan tidur, perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, "Maksura alaya sallallahu alaihi wasallam." Tatkala kita membaca sholawat 1 kali kepada Rasulullah, maka Allah akan turunkan rahmat 10 kali kepada kita. Lalu di dalam hadis berikutnya, "Aula nasbiya man qiyama aksara salatan alaya." Orang yang terdekat kepadaku, kata Rasulullah, di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, para keluarga kita, termasuk orang yang mendapatkan sampai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan